akan tahu penyakitnya apa. Kita akan tahu sumber-sumber masalahnya di mana. Itu bisa kita sembuhkan di sini 1 tahun ke depan. Itu sudah bisa kita breakdown. Oh ini A, B, C, D. Hai sahabat Bawaslu, jumpa lagi ngobrol asik pemilu demokrasi. Kali ini bersama saya Ipuna Margareta. Kali ini kita akan ngobrol tentang kelembagaan Bawaslu. Mungkin sahabat Bawaslu masih banyak yang bertanya sih bagaimana sih kelembagaan Bawaslu, karena banyak sekali yang bertanya di follower kita, Bawaslu itu gimana sih, apa hubungannya dengan pemerintahan daerah, bagaimana struktur keorganisasinya. Sahabat Bawaslu, kita sapa teman ngobrol kita kali ini, Bapak Rahmat Hidayat. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Pak? Ya, kalau saat ini aktivitas kalau di Bawaslu Kota itu sudah pasti kita lagi persiapan pengawasan terkait data pemilih berkelanjutan ya. Itu yang kita saat ini kita lagi agenda ya. Dan ini juga lagi persiapan untuk pendidikan kader pengawas partisipatif. Oh, gitu. Yang baru buka apa ya? Ya, betul itu Mbak Ipo. Siap. Ya, Pak, mau tanya dong, asli orang mana sih Pak? Ya, yang jelas pasti Indonesia lah. WNI. Tapi kalau ditanya suku, saya dilahirkan dari darah Pekal, suku Pekal, salah satu suku yang ada di daerah Bengkulu Utara. Itu, Mbak Iko. Okay. Istri ada Pak ya? Ya, alhamdulillah. Anak berapa Pak? Anak ada 3. Alhamdulillah. Sudah banyak itu. Dapat bonus lah. Baik, Pak. Sebelum masuk ke Bawaslu itu sebelumnya apa Pak? Ya, kalau aktivitas saya sebelum di Bawaslu Kota Bengkulu ya, ada. Jadi saya lebih banyak aktif itu di NGO. Oke. Di NGO yang itu terlibat soal hak kelola untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan. Jadi itu pendampingan kayak gitu Pak ya? Ya, betul. Jadi hampir dari mulai 2011 sampai sebelum saya masuk ke Bawaslu ini 2023 itu masih aktif di NGO. Oh, itu. Berarti kalau dari sana masuk ke Bawaslu? Ya, betul. Berarti apa ya? Kalau untuk kegiatannya hampir-hampir mirip karena berhubungan dengan masyarakat Pak ya? Ya, kayak betul. Pendampingan ya. Cuma beda fokus dari apa yang dikerjakan saja. Kalau di NGO dulu saya lebih fokus bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung itu mendapatkan hak untuk mengelola kawasan tersebut. Gitu. Nah, kalau sekarang kan kalau di Bawaslu beda lagi nih fokusnya. Bagaimana masyarakat merasa mempunyai hak dan Bawaslu itu bisa berupaya untuk menegakkan keadilan pemilunya gitu. Fokusnya pun seperti itu. Beda ya. Ya. Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Kalau dengan apa ya? Dengan jabatan ketua lagi kan? Ada tantangan sendiri nggak Pak? Iya, kalau tantangan itu sudah pasti ya. Pertama, bagaimana kita memimpin sebuah lembaga itu sudah pasti ya. Karena dari beberapa pekerjaan yang pernah saya lakoni, menjadi sebuah pemimpin di lembaga negara, ini kan masuk dalam kategori lembaga negara, khususnya di Bawaslu ini, ya tantangannya mungkin hampir sama sebetulnya dengan ini. Nah, memang yang paling kita fokuskan kalau tantangan ini kan terkait SDM ya, karena transisi dari kepemimpinan yang lalu ke transisi yang sekarang kan kita harus melihat ini kondisi yang terdahulu itu seperti apa, yang terkini seperti apa. Nah, upaya-upaya itu yang menjadi tantangan kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang menjadi poin tantangan saya ketika menjadi ketua Bawaslu itu. Gitu. Nah, apa sih Pak? Mungkin sahabat Bawaslu pengen tahu juga sih. Ya. Apa sih yang menjadi alasan untuk Bapak tertarik? Oh, saya mau ikut Bawaslu nih gitu. Nah, karena kan kalau berhubungan dengan partai politik, pemerintahan, orang-orang yang berkepentingan tentu kita tahu ketekanan itu cukup tinggi Pak ya. Apa sih alasan kenapa Bapak bisa tertarik kayak gitu untuk ikut Bawaslu gitu? Ya, yang paling utama ya sebetulnya.
bagaimana proses demokrasi yang ada di negara ini, mungkin skup terkecil ya, di Kota Bengkulu, itu menjadi lebih baik gitu. Kita ketahui memang selagi saya di luar sistem Bawaslu, berseliweran banyak hal ya terkait penegakan soal temuan penanganan pelanggaran dan segala macam. Nah, terkadang konstruksi berpikirnya kita di luar dengan konstruksi orang yang ada di dalam Bawaslu itu kan sebagai penyelenggara ya? Sebagai penyelenggara. Nah, saya mempunyai tantangan sebetulnya karena memang ketika saya di NGO pun saya banyak misalnya membantu kawan-kawan penyelenggara terkait bagaimana partisipasi masyarakat ketika dia ingin memilih calon mana atau seperti apa yang akan dia lihat. Nah, memang kita tidak mengarahkan dari konteks itu. Nah, tantangannya apa yang kita lihat dalam sebuah proses demokrasi yang berjalan di bangsa hari ini, itu memang sangat butuh perbaikan-perbaikan. Nah, untuk perbaikan bisa kita di eksternal, kita bisa memberikan masukan, tapi alangkah bagusnya kita masuk dalam internal, yang di dalam tubuh Bawaslu, itu untuk melakukan misalnya, seperti ini yang bisa kita lakukan untuk mengedepankan demokrasi menjadi lebih baik. Oke, masuk ke sistem Pak ya? Masuk dalam sistem itu. Iya, iya. Walaupun ya tadi, dengan pernak-pernik misalnya ada hal-hal tertentu yang akan mempengaruhi dari sebuah keputusan. Nanti kita tinggal bicara soal independensi. Soal independensi ini yang memang harus kita jaga, karena ini marwah lembaga. Nah, itu poinnya. Nah, soal pernak-pernik di luar demokrasi atau pemilihan atau apapun itu bentuknya, itu hal yang mungkin sering terjadi di beberapa daerah. Tapi ya alhamdulillah dari momentum mulai pemilu kemarin, Pilpres sampai ke Pilkada, kita di Bawaslu Kota tidak melahirkan sebuah hasil atau produk yang itu dalam tanda kutip mengecewakan dari publik di Kota Bengkulu. Gitu. Oke, berjalan dengan damai Pak ya? Betul. Berat nggak Pak sih Pak? Ya, karena kan udah melewati pemilu 2024 ya, sama betul. Pilkada, Pilokor gitu ya, Pilokor 2024. Berat sih Pak menjalani tugas dan fungsi, apalagi kan Bapak sebagai ketua tuh. Ada masa-masa dilema atau gimana tuh Pak? Ya, pertama mungkin yang ingin saya sampaikan itu ya, soal bagaimana upaya kita secara personal untuk berbicara soal berat atau tidak menjalani sebuah pekerjaan. Ada suatu prinsip dalam hidup saya, ketika saya masuk dalam sistem tersebut, maka saya akan menikmati sistem itu gitu. Jadi ketika kita menikmati sistem yang ada di dalam, terus bagaimana upaya kita membawa jalan ini atau kendaraan ini menjadi lebih bagus ke depan, itulah proses yang harus kita nikmati. Persoalan pernak-pernik tadi ya, kita jalan saja tegak lurus dengan aturan yang berlaku. Ketika aturan yang berlaku itu kita tegakkan memang sesuai dengan aturan, sesuai dengan jalannya, core-nya juga sesuai, ya insya Allah kita tidak terlalu nggak ada beban Pak ya? Ya, kalau dibawa beban ya susah juga kita hidup ini gitu kan. Karena bagi saya secara pribadi misalnya, melihat satu hal pekerjaan apapun itu, saya harus menikmati pekerjaan tersebut. Mau itu sulit, mau itu mudah, mau itu apapun, tetap saya harus menjalankan itu dengan upaya dalam diri saya itu, dengan menikmati pekerjaan yang saya lakukan. Jadi pasti beban itu akan dengan sendirinya akan berkurang gitu. Karena kita menikmati proses yang berjalan ini. Menikmati proses itu Sobat Bawaslu. Jadi kita sesuai dengan aturan, ya nggak ada beban Pak ya, karena kita menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi yang ada Pak ya. Iya betul, makanya tadi kalau kita tidak berjalan sesuai rel yang sudah diatur oleh pembuat undang-undang, maka itu yang akan menjadi beban buat kita secara pribadi, karena itu akan berbalik pasti hukumnya. Tapi ketika kita menjalankan sesuai dengan apa yang sudah diatur atau oleh pembuat undang-undang, ya bisa dipastikan kita tidak akan terlalu lelah ya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Asik aja Pak ya. Ya kita nikmati saja gitu kan. Nikmati proses. Itu. Yang paling penting ya, saya selalu berprinsip ya, menikmati sebuah anugerah itu
dalam konteks kita harus bersyukur apa yang sudah diberikan kepada kita selaku manusia gitu. Bersyukur Gitu. atas kepercayaan Pak ya. Betul. Nah Pak, saya pengen tahu dong Pak, pada saat Bapak dilantik nih, Ya. itu tanggal berapa Agustus Pak ya? Ya, saya Silakan ngopi minum dulu dulu. kalau kayak gini kan. Ah. Ya. Pada saat Bapak dilantik nih, saya pengen tahu sih Pak, apa sih perasaan Bapak pada saat itu? Ya, kalau ditanya perasaan ya, ini agak melo saya. Sampainya akhir dilantik dengan saya pikir butuh perjuangan ya, Ya, untuk betul. sampai ke titik situ karena pasti proses seleksi yang sangat ketat sekali. Nah, Betul, pada betul. saat Bapak dilantik, apa sih perasaannya Pak? Iya, pertama kan proses yang saya lalui itu kan cukup panjang, ya, Panjang. cukup banyak ya. Dari mulai proses pendaftaran, terus proses CAT, Iya. terus psikotes, yang itu ya sangat menghabiskan energi yang Melelahkan, cukup Pak, ya. besar lah, melelahkan. Terus ada lagi dari seluruh peserta itu jadi ke berapa, 24 ke 12 ke 6 gitu. Nah, itu cukup panjang proses itu. Artinya pada sampai puncak ketika pengumuman itu diumumkan, itu ada cerita lucu sebetulnya. Nah, apa itu? Jadi saya tidak, jadi kan karena pengumuman itu ada 3 hari kalau saya nggak salah itu sempat diundur. Jadi malam pas pengumuman itu dikeluarkan, itu saya ketiduran gitu. Jadi saya ketiduran. Biar tenang Pak ya. Ya, karena tegang pikiran itu ya, teman-teman kan pada ngontak gimana Kak, gimana Bang, gimana ini Support, Pak, ya? Support kan. Ya, jadi pada titik itu pas malam pengumuman itu saya tidur betul tidur. Jadi saya bangun subuh, kalau saya nggak salah itu pukul 4 lah. Terus HP saya itu karena silent ya. Saya lihat sudah banyak tuh panggilan tak terjawab dan segala macam. Saya lihat satu-satu persatu, dan itu memang dari teman-teman dekat saya gitu kan. Meng-share pengumuman dan segala macam ya. Banyak hal lah mengucapkan selamat. Nah, ini hal yang lumayan melo lah dalam hidup saya gitu. Pertama, saya diangkat pertama kali menjadi dalam konteks hari ini tuh orang yang duduk di lembaga negara gitu. Ya, pejabat publik lah Pak ya. Nah, pejabat publik. Dan itu di keluarga saya, kakak beradik saya itu nggak ada satupun gitu Oh kan. my God. Jadi orang yang pertama saya peluk itu adalah istri saya pasti. Karena ada Jadi di deh sana. Pak. Dan Ya. langsung saya menghampiri ibu saya. Ya, karena saya masih tinggal sama ibu saya. Itu Ya, langsung apa kata ibu, Nah, Pak? itu ibu saya itu yang sebetulnya terlalu yang membuat saya akhirnya terenyuh juga gitu. Karena dia sangat tahu gitu tentang perjuangan saya gitu sebagai anak gitu kan. Jadi ketika saya nyatakan ini sudah ada pengumuman dan dinyatakan lulus itu, ya ibunda saya pasti ya sangat terharu gitu dan langsung memeluk saya, dan dia karena tahu proses gitu perjalanan sepanjang hidup saya, karena dia tahu saya itu tidak pernah ingin masuk ke dalam sistem dari dulu gitu. Makanya ketika saya masuk dalam sistem itu dia sangat kaget gitu. Nah, proses pelantikan, jadi dia ada fase itu. Di proses pelantikan itu memang cukup mengharukan bagi saya ketika diambil sumpah, terus berkumpul dengan segala orang yang terpilih dari Indonesia ini. Se-Indonesia itu dikumpulkan dalam satu tempat dan diambil sumpah jabatan. Ya jujur tanpa terasa ya sebetulnya ya saya agak berkaca-kaca juga gitu. Karena Pasti. seumur hidup saya diambil sumpah itu yang paling penting gitu. Karena saya tidak pernah selama hidup saya dalam sebuah pekerjaan apapun itu diambil sumpah. Iya. Gitu. Karena tadi di NGO nggak ada pakai sumpah, Iya, disumpah di jabatan, nggak ada. Tapi ketika saya masuk ke dalam sistem ini, itu yang menjadi pertama mungkin entah itu beban tak apa ya. Karena yang saya selalu melihat itu adalah ketika diambil sumpah, ada sebuah kepercayaan yang diletakkan
oleh Bawaslu RI itu kepada saya Diri secara gitu ya. pribadi gitu, bahwasan ada kepercayaan loh yang akan diemban oleh kalian di Bawaslu Kota Bengkulu khususnya atau se-Indonesia waktu itu. Ini loh tanggung jawab kalian gitu. Karena 5 komisioner itu berbicara semua. Dan itu betul-betul saya perhatikan betul. Poin yang paling saya tangkap dari 5 komisioner itu soal kepercayaan yang diberikan kepada kami di kabupaten kota itu. Nah, itu yang saya anggap yang saya lihat proses pelantikan itu adalah pemberian kepercayaan dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Kota Bengkulu secara personal kepada saya. Nah, itu poin yang paling penting. Artinya kepercayaan yang diberikan itu kan harus dijaga. Iya, benar. Itu yang jadi poin penting dalam ini. Karena menjaga sebuah kepercayaan itu sebuah nilai yang cukup Berat. mahal dan itu tantangannya cukup berat. Iya. Nah, itu yang akhirnya menjadikan saya seumur hidup saya, dan itulah yang terharu saya, dan sampai saya pulang pun gitu. Sampai saya pulang pun itu saya masih kepikiran gitu. Bagaimana proses, ya saya kan belum tahu di dalam ini, ya tidak ada yang kenal, cuma saya kenal itu ada satu di tingkat saya di kantor Bawaslu Kota itu ada namanya Awang, cuma itu aja gitu kan. Saya belum terbayang ini seperti apa orang-orangnya dan ini segala macam. Nah, itu yang saya coba minta masukan dari kawan-kawan. Jadi ketika saya pulang, saya datang ke kantor Bawaslu Kota. Nah, itu yang saya buka ruang untuk saya tidak ingin punya batasan. Artinya sekat bahwasan saya karena ketua atau saya pimpin, tidak. Saya tidak ingin punya sekat. Karena ketika kita punya sekat, ada hal yang akan tertahan di sana. Nah, itu yang jadi. Jadi itu sebenarnya poinnya. Ketika saya dilantik itu, ya terharu itu pasti. Ada sebuah kepercayaan, itu poin juga yang diberikan kepada saya secara personal atau pribadi, kawan-kawan yang lain mungkin. Tapi pada intinya saya melihat ada pendistribusian kepercayaan. Ini bukan soal yang lain, tapi ini ada sebuah kepercayaan yang ditaruhkan kepada kita selaku komisioner di Bawaslu Kabupaten Kota ini, gitu, Ibu. Oke, itu tentu perjuangannya tidak mudah ya. Sampai saat ini gimana Pak dukungan keluarga, terutama istri? Karena saya tahu betul ya, mobilnya Bawaslu cukup tinggi sekali ya, kalau apalagi kalau lagi tahapan. Ya, ada komplain nggak sih Pak dari istri atau dari anak-anak gitu Pak? Karena kan ini anak apalagi anak-anaknya sekolah, terus waktunya bermain itu sudah sangat berkurang, terus apalagi untuk menjalankan tugas kita sebagai ya pejabat negara ya, ada tanggung jawab yang harus kita sampaikan kepada pimpinan kayak gitu. Ada komplain nggak sih Pak? Iya, gimana? Kalau istri, kalau komplain dia mungkin tidak, karena dia sudah sedari awal. Jadi saya masuk di awal itu, ketika ikut tes ini pun saya sudah memberikan catatan-catatan penting ya, dan konsekuensi-konsekuensi dari ketika saya menjabat ini nanti. Kalau istri ya karena memang dari dulu saya lebih banyak di lapangan, jadi dia lebih mengerti. Nah, yang tantangan saya ini kan di anak sebetulnya. Berarti sih sudah sering ditinggal Pak ya? Iya, begitulah, gitu kan. Karena juga saya pernah lama di Kalimantan dan segala macam. Nah, memang yang agak protes itu anak saya yang perempuan. Oh, ya, ada perempuan Pak ya? Ya, anak yang paling tua itu perempuan. Nah, kenapa dia protes gitu kan? Waktu yang sebetulnya jadi hilang. Iya, benar. Nah, cuma ya kita sebagai orang tua gitu, ya tinggal pandai-pandai kita menjelaskan ke anak gitu. Karena beruntung juga anak saya ini perempuan yang dituanya, yang paling tua itu perempuan. Umur berapa Pak? Sekarang kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Ya. Oh, yang paling tua Pak ya? Paling tua, nomor 2 belum tahu apa-apa lah. Nah, emang dia sedikit kadang-kadang nyeletuk, ayah nih keluar terus. Perasaan kerjanya dari Bengkulu gitu, nah kan, kok keluar terus. Gitu. Nah, cuma ya saya harus bisa jelaskan karena itu komunikasi kita dengan anak. Saya harus bisa jelaskan ke anak bahwasan ini adalah risiko dari sebuah pekerjaan yang saya harus ambil gitu. Karena suka tidak suka, tinggal pembagian waktu. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika ada waktu kosong,
itu Dimanfaatkan betul-betul Pak ya. ya. Saya manfaatkan betul ya untuk keluarga gitu, untuk bermain bersama anak saya. Ya minimal kalau setiap pagi lah, saya upayakan untuk wajib mengantar anak saya sekolah. Gitu. Nah, itu Pak ya. Itu pentingnya gitu. Jadi Harus Pak ya. harus itu. Jadi kenapa itu saya lakukan? Itu bagi saya secara personal untuk mempererat hubungan saya sebagai orang tua, khususnya sebagai bapak. Itu yang paling penting gitu. Jadi kalau di istri ya, insya Allah nggak ada problem lah gitu. Pengertian Pak ya. Ya, alhamdulillah. Oke, itu Sobat Bawaslu, banyak suka dukanya Pak Ketua Bawaslu dalam dia menjadi sebagai anggota Bawaslu. Kita kan baru selesai pemilu ya, Pilwakot 2024. Pada saat kemarin itu apa sih hal yang tersulit yang dialami dalam menjalankan tentu tugas dan fungsi sebagai Bawaslu kan? Hal-hal yang tersulit apa sih? Kalau dibilang sulit, kayaknya bukan kesulitan, karena itu sebuah kewajiban. Siap. Itu dulu yang saya coba garis bawahi. Nah, betul kalau memang ada tantangan pasti dalam proses kita melaksanakan melakukan proses-proses pengawasan, proses-proses pencegahan, proses-proses misalnya penanganan pelanggaran, itu pasti ada ruang-ruang tingkat tadi ya, soal mungkin pernik ya. Nah, catatan cuma satu sebetulnya. Ya kita tegak lurus saja dengan aturan. Gitu. Nah, selagi ya pasti kan dengan siapa sih kalau dalam konteks politik ingin kalah, itu pun tidak ada. Semuanya ingin menang, berlomba-lomba kan pasti ingin menang. Optimisme dari setiap calon itu kan menang. Gitu. Tapi kan nggak mungkin menang semua dari, misal kemarin 5 calon paslon gitu. Ya, kan nggak mungkin 5 paslon itu mau menang semua dan dulu kan nggak mungkin. Nah, cuma memang pasti akan ada pemenangnya di sana. Nah, konteks dari apa yang dalam proses pelaksanaan pastinya ada proses-proses pelanggaran yang mungkin banyak dia laporkan ke Bawaslu Kota. Misalnya ada beberapa hal, ada dilaporkan soal misalnya pelanggaran dari paslon ini. Ya kita berupaya tetap sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh regulasi. Artinya jangan sampai misalnya proses penanganan pelanggaran itu mandek. Itu yang paling kita warning betul di awal, bahwasannya ketika ada pelaporan atau itu mungkin temuan atau apapun bentuknya, tetap harus kita lakukan proses memang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu poinnya. Jangan sampai orang merasa bahwasannya adalah lembaga yang tidak dibutuhkan dalam konteks melakukan penanganan pelanggaran misalnya. Nah ini yang kita stressing betul di kawan-kawan di Bawaslu Kota. Ketika apalagi kalau di pilkada itu kan masa penanganan pelanggaran itu kan pendek. Ya, cukup singkat ya. 3+2. 3 hari, kalau membutuhkan waktu lagi itu jadi 2 hari. Jadi cuma 5 hari. 5 hari itu sudah harus ada keputusan. Nah ini kan problematik tersendiri nih di kitanya. Makanya ketika masuk laporan, langsung cepat kita tindak lanjuti. Langsung kita misalnya kalau memang itu potensi ke arah pidana pemilu, maka kita langsung minta pihak-pihak di Gakumdu ini terlibat dalam mengkaji ini gitu kan. Jangan sampai nantinya karena waktu sudah pendek, terus penanganan kita juga bertele-tele, ya ini kan akan bermuaranya nanti ke DKPP dong pasti gitu. Orang merasa tidak terpuaskan. Etik Pak ya. Nah pasti kena etik kita. Seolah kita tidak melakukan menindaklanjutan terkait pelaporan-pelaporan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat gitu. Nah ini poin-poin yang kita coba stressing betul ke kawan-kawan di Bawaslu Kota gitu. Jangan sampai ketika masuk proses ini kan proses bicara hilir kan. Ada pelanggaran, kita harus cepat tindak lanjuti. Nah, proses pencegahan, ini kan ada 2 kunci nih kita. Ya. Di proses pencegahan ini yang kita sebetulnya juga poin penting, karena ini tameng bendungan di awal itu kan di sini nih. Kalau kita melakukan upaya pencegahannya di awal, pasti penanganan pelanggaran pun pasti akan minim gitu. Ya. Nah, itu yang kita rasakan kemarin. Bagaimana misalnya kekuatan kawan-kawan melakukan pencegahan dengan sosialisasi di beberapa tokoh masyarakat dengan apa segala macam. Dan kita berupaya, karena enaknya kita kalau di kota ini orang kan melek medsos gitu.
Ya. Nah, Era digital ya. era digital. Bawaslu Kota kita upayakan kemarin membuat pesan-pesan lah di medsos itu terkait apapun soal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan pidana itu apa. Siapa yang bisa melapor, siapa yang bisa dilaporkan, silahkan. Nah, artinya kita menjaga betul proses demokrasi yang berlangsung di momentum pilkada kemarin itu betul-betul terjaga dengan baik. Dan orang merasa tidak terhakimi atau tidak merasa dirugikan oleh salah satu paslon dan pada akhirnya bermuara itu ke Bawaslu. Karena konteksnya misalnya penanganannya terlalu lambat dan segala macam. Nah, ini juga harus kita selesaikan ke apa ya? Ke kita sosialisasikan juga melalui apa? Apapun yang dimiliki oleh Bawaslu sebagai alat untuk melakukan campaign terkait hal-hal tersebut. Nah, itu yang kita lakukan. Artinya ketika di hulunya di soal pencegahan ini, kita betul-betul sosialisasikan secara kencang, masif, pasti di hilirnya itu akan minim itu pelanggaran. Karena orang sudah tahu. Dan minimal, tadi ya, ketika pencegahan di awal, kita sudah melibatkan seluruh stakeholder. Baik itu PNS, ya kan, TNI Polri, terus LO dari masing-masing paslon, itu kita apa yang dikategorikan pelanggaran, ini kan bentuk pencegah gitu. Iya. Jangan sampai mereka tidak tahu loh, kami tidak baca. Tidak bersosialisasi, Pak ya? Tidak bersosialisasi, kalian salah dong. Karena itu tadi, makanya lebih baik kita habis-habisan di medsos itu, atau mungkin dengan media-media alternatif lainnya, kita lakukan proses-proses pencegahan itu, agar itu tadi, orang melek gitu. Masyarakat melek gitu. Dan kita gunakan semua sistem yang ada yang pernah menjadi jejaring dari Bawaslu Kota ini. Itu kita optimalkan mesin-mesin jejaring ini untuk upaya kita bagaimana melakukan pencegahan ke depan. Bahwasan proses pilkada ini menjadi lebih baik. Itu poinnya kita. Jadi hulunya itu di pencegahan, hilirnya itu di penindakan. Nah, ini yang harus ini. Nah, otomatis SDM itu akan di tingkat segitiganya. Itu yang akan mendistribusikan segala kewenangan-kewenangan itu. Nah, ini yang kita upayakan. Dan kita stressing juga di ad hoc itu, di kawan-kawan di kecamatan, untuk cepat mendengar atau melihat, kalaupun ada terjadi pelanggaran, cepat langsung tindak lanjuti. Jangan sampai menunggu. Gitu. Dibiarkan begitu saja, Pak ya? Karena stressingnya itu tadi, waktunya ini sangat sempit, 3+2. 7 hari, Pak ya? 3 hari, kalau memang membutuhkan kembali, 7 tambah 2 hari. Nah, ini kan jadi hal apa tantangan beda kalau kita ke pemilu yang lalu, misalnya Pilpres, itu 14 hari. 14 hari. Dan itu berlaku hari kerja. Kalau yang ini, dia ada kalender. Nggak ada. Itu hari kalender semua yang berlaku. Makanya kita berlakukan piket dengan harapan itu tadi, kalau ada orang melapor, ya pasti harus ada yang cepat menindaklanjuti harus standby, dari Pak. laporan tersebut. Mungkin itu. Baik, saya ingin kembali lagi tentang kelembagaan Bawaslu, Pak ya. Kan banyak juga nih yang nanya, Bawaslu tuh gimana sih? Nah, maksudnya gini, kelembagaan Bawaslu ini apakah masuk ke dalam pemerintahan daerah? Karena banyak yang nanya tuh, itu ke Pemda atau gimana ya Bawaslunya itu gitu. Nah, kemudian ada juga yang Bawaslu itu kan ada yang keanggotaannya ada 5, kemudian itu ada yang 3. Itu bagaimana sih, Pak? Mungkin sahabat Bawaslu masih banyak yang bertanya nih. Bawaslu itu apa, lembaga yang bagaimana gitu, Pak? Ya, kalau menjadi bagian ya, pertama ya poin penting itu dengan pemerintah daerah. Jadi Bawaslu ada lembaga yang memang terpusat, dia ada di Bawaslu RI. Oh, dia vertikal, Pak ya berarti? Iya, vertikal kan. Jadi dari RI pusat terus ke provinsi dan kabupaten kota. Nah, soal dengan pemerintah daerah misal, apakah pemerintah daerah itu bagian? Mungkin bagiannya dalam hal konteks tertentu ya. Pertama misalnya, kalau untuk pemerintah daerah, peran pemerintah daerah yang kita bicarakan. Pertama dalam konteks misal gini, Bawaslu Kota hari ini misalnya, itu untuk menuju menjadi Satker UKM, jadi karena ini masih non-Satker ya, itu butuh dukungan dari pemerintah daerah. Pertama soal ketersediaan sekretariatan gitu. Itu kita saat ini alhamdulillah ada gedung pinjam pakai yang diberikan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Iya kan? Terus ada PNS yang diperbantukan 2 orang, yang itu untuk sebagai syarat ya untuk melakukan itu.
Dan ketika pilkada, ada hibah yang kita kelola. Hibah pilkada ini terkait bagaimana misalnya anggaran daerah, kesiapan daerah dalam melakukan pemilihan kepala daerah ini. Gitu. Nah, Bawaslu otomatis mendapatkan hibah tahapan Dari Pemda daerah dari ya? pemerintah daerah kota. Tapi pertanyaannya, bisa disetir nggak ini? Nah, gitu. Karena banyak konflik kepentingan Betul. Pak ya. Nah, tadi ya ada batasan ruang gitu misalnya. Kalau dalam konteks pemerintah daerah itu support terkait dana hibah tadi untuk pelaksanaan pilkada, karena itu memang sudah secara aturan sudah diatur ya, dan itu naungan dari Kemendagri. Jadi daerah wajib gitu. Dan itu kan kemarin itu sebelum tahapan mulai, itu uang itu sudah harus ada di rekening. Oh. Nah, alhamdulillah kemarin pemerintah Kota Bengkulu support langsung 2 kali tahapan untuk transfer rekeningnya Bawaslu Kota. Bawaslu. Nah, itu ya, dalam soal independensi tetap harus menjaga gitu ruang sebagai mitra ya. Artinya kita tidak mentolerir, tadi itu yang harus kita perkuat ya. Kita tidak mentolerir karena ini independensinya lembaga ya. Yeah. Bagaimana Bawaslu menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik terkait penegakan hukum di konteks pemilihan kepala daerah. Nah, soal misalnya independensi, kita sudah kasih warning di awal. Dan mereka sudah tahu, bukan soal karena kita sudah dikasih akhirnya kita jadi ikut serta menjadi bagian dari pemerintahan, tidak. Makanya yang saya bilang tadi, kita harus tetap menjaga marwah lembaga ini menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik, khususnya di Kota Bengkulu. Apalagi Kota Bengkulu sebagai miniatur ya, proses miniatur demokrasi. Saya selalu mengatakan miniatur dari demokrasi yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, proses ini yang harus kita jaga. Bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga ini itu menjadi titik penting bagi kita. Makanya sebagai mitra, ya kita tetap berkomunikasi, tetap berkoordinasi terkait proses-proses menyukseskan pemilu kada yang lalu. Karena ketika pemilu kada itu kan ditunjuk PJ wali kota. Artinya dia betul-betul berdiri sendiri gitu. Tidak diintervensi dari calon-calon lain gitu. Nah, kita sudah memberikan warning juga ke pihak Pemda kotanya. Jadi itu clear soal itu. Nah, yang kedua soal misalnya tadi kenapa ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7. Basisnya itu kan terkait data daftar pemilih dan keluasan wilayah. Ya. Kota Bengkulu ini kan DPT-nya kan tidak terlalu besar ya. 200-an ribu ya? Ya 200 berapa ribu lah, sekian lah. Dan kecamatan cuma ada 9. Nah, itu sudah diatur di Undang-Undang Pemilu itu untuk ketentuannya sudah diatur. Bagaimana misalnya 7, 5, 3 itu sudah diatur di Undang-Undang Pemilu nomor 7. Bagaimana syarat misalnya menjadi 5 misalnya, atau kalau kita 3 gitu kan, misalnya Kota Bengkulu ada 3 misalnya. Nah, itu apa ya? Ada aturan yang memang sudah mengatur terkait regulasi itu. Di Bawaslu juga sudah diatur. Misal dengan DPT tadi 200, di bawah 500 ribu misalnya dia 3, di atas itu jadi 5 gitu. Nah, pun juga misalnya soal UKM dan tadi saya sudah bicarakan soal syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh lembaga ini, khususnya Bawaslu Kota. Makanya kenapa 3, walaupun sebetulnya kita agak lumayan keteteran gitu ya. Karena Kota Bengkulu dibilang ya kemenangan kita di Kota Bengkulu itu pertama aksesibilitasnya itu oke. Ya. Mau kita kemana aja di daerah Kota Bengkulu ini itu jalannya lancar ya. Alhamdulillah itu yang paling apa ya, paling ini enaknya. Tapi ya itu tadi DPT oke, di Bengkulu lumayan lah, Kota Bengkulu lumayan besar dan segala macam. Tapi kalau dibandingkan misalnya di beberapa daerah kabupaten lainnya, dari sisi keluasan wilayah, dari sisi jumlah DPT, kabupaten kotanya ada yang 5 gitu. Itu tadi kan, dia basisnya DPT tadi yang menjadi titik poinnya gitu. Jumlah pemilih Pak ya? Iya, jumlah pemilihnya gitu.
Oke, balik lagi katanya tadi kan Bawaslu sekarang non satker Pak ya. Iya. Karena kalau mungkin dari sahabat Bawaslu masih banyak penasaran juga sih. Mungkin gini, kalau di dinas-dinas tuh Pak ya, Iya. ada yang namanya sekretaris ya gitu Pak ya. Hmm. Nah, di Bawaslu Kota ini apa tuh Pak penyebutannya? Karena kan belum satker gitu Pak. Ya. Ya itu tadi ya. Bawaslu Kota itu kalau penyebutannya. Jadi kalau kita itu bukan sekretaris ya. Oh, Jadi kita itu masuk ke koordinator sekretariat karena kita masih Koordinator. menginduk ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. Jadi kita tidak punya kewenangan tertentu terkait itu. Jadi dia bahasanya adalah koordinator sekretariat. ya. Jadi makanya biasa dipanggil korsek gitu kalau disingkatkan. Beda kalau dia sudah satker, Satker, dia sekretaris pasti akan kepala sekretariat. Kepala biasanya. Sekretariat. Ya kan kasek jadi. Tapi karena dia belum menjadi satker, koordinator sekretariat. Oke. Nah, Nah, jadi yang sebagai tangan panjang dari provinsi. provinsi. Nah, untuk yang mengangkat sekretariat, kepala sekretariat itu di mana Pak? Apakah di provinsi atau memang balik ke pusat gitu Pak? Ya mekanisme kalau untuk apa? Tadi Kepala sekretariat ya. Kalau dia masih koordinator sekretariat, ya, itu memang mekanisme pengajuan. Misalnya pleno nih dari kita mengajukan. Nah, nanti dari provinsi yang membuat SK-nya turun ke kita. Kota. Berarti provinsi Pak ya? Ya provinsi yang men-SK-kan. Kalau dia kepala sekretariat, itu langsung sekjen. Oke, berarti SK-nya langsung dari sekjen Pak ya? Langsung dari sekjen Bawaslu RI. Jadi siapapun yang sudah satker, mau dia kepala sekretariat, mau dia kepala kasubag ya, kepala bagian, kepala bagian ya, kepala bagian atau kasubag kalau di tingkatan kabupaten yang sudah satker, itu SK-nya dari sekjen. Oh, dari sekjen langsung Pak ya? Langsung sekjen Bawaslu RI. Nah kalau kita non satker, ya kita tidak punya ruang untuk menjadi yang namanya kasubag. Ya, karena masih ngikut sama provinsi Pak ya? SK dari provinsi. Ya. Makanya saat ini Bawaslu Kota dalam proses setahun terakhir ya, kita berupaya keras betul, saya, pimpinan yang lain ya 3, dengan koordinator sekretariat Bawaslu RI, konsen betul kita terkait upaya kita bagaimana misalnya Bawaslu Kota ini menjadi satker. Pertama, itu PR kami untuk apa ya, ke depan untuk setidaknya ada poin yang sudah kita lakukan. Ya. Selain pekerjaan rutin kita lah bahasanya terkait apa ya, kerja-kerja kelembagaan lah. Oke. Nah, jadi kalau dia lebih satker itu lebih mandiri Pak ya. Memang ya, tetap koordinasi dengan provinsi ya, tetap ya. Tapi lebih mandiri Pak ya. Iya. Untuk proses pengelolaan Pak ya. Ya. Jadi gini, harus dipahami. Kemandirian dalam terima kasih Mbak Ipon sudah ngingetin. Ya. Kemandirian itu selalu dalam konteks penganggaran. Oke. Ya. Kalau kita sudah satker, maka pengelolaannya itu memang sudah secara mandiri di kita. Prosesnya pun kita harus cukup panjang sebetulnya. Nah, kita pada prakteknya memang sudah berupaya ketika pilkada kemarin kita coba praktekkan bagaimana upaya kita untuk membuat sebuah perencanaan yang baik. Nah itu Pak, maksudnya. Jadi sebelum kita menggunakan, sebelum kita mengajukan anggaran, ya kan, kita harus ada membuat sebuah perencanaan yang baik dulu. Karena itu titik awal untuk pelaksanaan kerja dalam satu tahun. Nah, kalau kita sudah satker, kita sudah tahu nih perencanaan apa ini yang akan kita buat dalam 1 tahun Pak ya. Terus apa yang jadi kebutuhan kita dalam 1 tahun ke depan? Itu sudah bisa kita breakdown. Oh ini A, B, C, D. Kita bisa list nih. Oh divisi ini kita kebutuhannya ada kegiatan misalnya penguatan kelembagaan atau penguatan kapasitas dari kader pengawas partisipatif misalnya. Oh ini kita butuh penguatan dengan bagaimana mitra kerja kita di Gakumdu misalnya, dengan kawan-kawan pihak kejaksaan dengan pihak kepolisian. Nah kalau kita sudah satker, kita sudah bisa breakdown kegiatan itu dan bisa tidak salah lagi dalam konteks ini karena kita memang sudah merencanakan. Iya benar-benar. Kalau bahasa saya kalau di NGO itu gini, tepat
dalam memberikan obat ketika orang ini sakit, kan? Itu istilah kita ya. Tapi di Bawaslu enggak ya. Jadi kalau kita lagi sakit kepala, ya otomatis ya dikasih obat sakit kepala, bukan obat sakit perut gitu. Apakah itu bisa menyembuhkan? Wallahu alam ya. Itu dokter yang bisa menyembuhkan. Tapi kan dari judulnya obat sakit kepala dengan obat sakit perut kan pasti berbeda. Beda ya. Walaupun misalnya ada kandungan paracetamol di dalam itu mungkin agak sembuh lah gitu. Nah, itu yang kita inginkan soal proses perencanaan itu. Ketika proses perencanaan itu kita, jadi gini ya, saat ini kan orang melihat Bawaslu apa kerjaan. Makanya saya bilang tadi, ketika apa ya, ada 3 tahap ya kalau kita bicara. Ini enaknya kalau sudah satker ya. Ada pra-election. Pra-election inilah yang namanya bicara perencanaan untuk kegiatan proses untuk menuju ke election ini. Gitu. Nah, setelah election itu kan sudah nih, terjadi. Sudah terlaksana ini. Proses, sudah tahapan, sudah berjalan semua. Maka ada yang namanya post-election. Pascanya mau apa? Nah, ini yang menjadi apa? Titik poin penting dari bagaimana kalau menjadi satker. Nah, kalau satker kita bicara evaluasi kita enak nih. Kita tahu terukur Pak ya, Pak ya. Karena kita sudah merencanakan dari awal, sudah pasti bisa mengevaluasi. Sumber penyakit kita ini ada di mana? Kita sudah tahu gitu. Oh, ini kelemahan kita di sini nih. Ini yang kita buat perencanaan untuk menguatkan apa yang menjadi titik lemah dari lembaga ini. Itu poinnya. Kalau kita bicara ini sudah satker. Nah, kalau belum satker kan kita harus menunggu ini pembagian dari provinsi dong otomatis. Dan kita tidak bisa membuat sebuah perencanaan yang akhirnya karena kita tadi ya pembagian dari seluruh kabupaten yang masih belum satker. Karena kita masih nginduk nih ke provinsi, ke Bawaslu provinsi. Itu poinnya. Jadi post election ini harusnya bisa diisi dengan kita sudah tahu nih, kita sudah evaluasi apa yang menjadi titik dari masalah-masalah yang pernah kita temukan di setiap momentum dari setiap tahapan itu pasti sudah ada. Nah, itu yang kita jadi highlight gitu. Di post election ini itu yang kita breakdown. Gitu. Kita akan tahu penyakitnya apa, kita akan tahu sumber-sumber masalahnya di mana. Itu bisa kita sembuhkan di situ. Jadi ada rancangan strategisnya Pak harusnya ya untuk 1 tahun ke depan kita rencanakan. Dan akhirnya nanti bisa kita evaluasi secara terukur Pak ya. Itu yang kita inginkan. Baik Pak, kita tadi sudah ngobrol panjang lebar terkait dengan kelembagaan Bawaslu. Kita masuk ke segmen yang ditunggu biasanya. Quick question. Nanti Pak, ya pertanyaan cepat. Nanti saya kasih pertanyaan cepat. Mohon dijawab dengan cepat nanti Pak. Iya, nanti ada nilainya Pak ya. Bisa ambil MOOC. Ya, nanti kita sediakan MOOC. Sudah siap Pak? Ya. Pemilu? Pemberian hak suara. Musik atau film? Musik itu adalah sebuah keindahan dan film itu adalah sebuah pengayaan diri. Kopi? Sebuah kenikmatan yang harus dihirup secara luar biasa. Ini pekan ini ada senja kali ya. Bawaslu? Tempat saya mengabdi kepada negara. Rahmat Hidayat. Sebuah nama yang indah yang diberikan oleh orang tua saya. Kayaknya kalau kopi ini Bapak ini pengopi Pak ya? Ya, sangat. Sehari berapa kali Pak? Saya membatasi sampai 4 kali. 4 kali? Iya, melebihi minum obat Pak ya? Ya. Kalau nggak ngopi gimana Pak rasanya? Ada yang kurang dalam hidup ini gitu. Luar biasa nih sahabat Bawaslu, ngobrol kita bersama teman ngobrol kita pada hari ini Rahmat Hidayat. Sebenarnya beliau ini sangat senang sekali ketika ngajak ngobrol. Rasanya waktu sangat singkat ini kurang ya Pak ya kalau kita pengen ngobrol Pak ya, karena beliau ini sungguh senang untuk sharing Pak ya, sharing sehingga membangun referensi literasi kita bersama terkait dengan memahami bagaimana sih kelembagaan Bawaslu itu sendiri. Baik Pak, kita masuk ke terakhir nih Pak. Apa sih Pak yang pengen disampaikan kepada sahabat-sahabat Bawaslu terkait dengan Bawaslu itu sendiri Pak? Ya, pertama itu terkait pengetahuan ya kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Kota Bengkulu khususnya terkait bagaimana peran penting proses menjaga sebuah demokrasi itu
untuk perbaikan daerah ini sendiri gitu. Oke. Dan Bawaslu sesuai dengan tagline-nya menegakkan keadilan pemilu, dan harapan kita sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Kota Bengkulu ini memberikan apa ya, semacam input atau masukan kepada kita Bawaslu untuk perbaikan gitu. Itu poinnya pertama. Yang kedua, bagaimana misalnya lembaga ini, kalau hari ini kan sudah ada keputusan MK ya terkait penguatan dari posisi Bawaslu sendiri ya. Kalau dulu itu sifatnya hanya rekomendasi, kalau sekarang keputusan. Putusan Pak ya, jadi luar biasa kewenangan yang dimiliki Bawaslu sekarang ya. Artinya memang ada keterbatasan kita dalam melakukan proses-proses pengawasan. Nah, harapan kita kepada sahabat-sahabat Bawaslu nantinya ketika pemilu ke depan, kalau memang seandainya ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang itu di sekitar mereka, silakan langsung lapor ke kita. Dan itu sudah tercatat dan kita transparan. Setiap proses dari penanganan pelanggaran itu, baik yang orang yang melapor itu pasti akan kita berikan informasi sejauh mana proses ini sudah berjalan. Nah, jangan pernah takut ya. Karena sekali lagi kita punya keterbatasan, dan ketika ada yang melapor ke kita itu sebuah energi bagi kita untuk melakukan proses perbaikan demokrasi di Kota Bengkulu ini. Itu poinnya. Nah, terus yang ketiga yang kita inginkan ke depan, bagaimana misalnya lembaga ini secara kapasitas dari mulai tingkatan kawan-kawan staf sampai ke tingkatan komisioner itu punya kemampuan yang setara dalam konteks mulai dari hulu sampai hilir ya, dari pencegahan sampai ke penanganan pelanggaran. Artinya mindset ketika di Bawaslu Kota itu kita sudah tahu apa yang menjadi fungsi dan tugas kita masing-masing gitu. Jadi ketika ada pemahaman yang setara, harapan kita kesetaraan pemahaman ini membuat kita semakin berlomba-lomba, dan itu otomatis untuk lembaga ini dapat sebuah dampak yang cukup baik gitu. Nah, ketika kesetaraan pengetahuan ini naik menjadi sebuah koridor pengetahuan di masing-masing lini kita bisa saling mengingatkan juga pada posisi itu. Nah, ini kritik untuk kita di internal. Artinya ketika ada yang tidak mengetahui sebuah alur, maka ada teman-teman yang juga mengetahui. Nah, ini poinnya gitu. Nah, 3 pesan itu yang ingin saya sampaikan. Artinya ke depan bagaimana lembaga ini bisa menjadi lembaga yang baik di mata masyarakat, dan masyarakat juga menjadi tahu dengan apa yang menjadi fungsi dan tugas dari Bawaslu itu sendiri. Jadi tadi jangan sampai mereka salah gitu. Oh, ini salahnya si Anu, ini salah si Anu. Tapi dia tidak memberikan laporan itu ke kita. Nah, pada akhirnya ini menjadi semacam pergunjingan politik ya di warung-warung kopi gitu. Di dunia maya juga Pak ya. Di dunia maya, wah gini. Nah, ini yang menjadi penting. Bahwasan ada mekanisme yang harus kita lakukan, dan itu tahapan-tahapannya sudah ada gitu. Nah, kalau memang dirasakan kita sebagai penyelenggara itu ada yang semacam secara aturan kita tidak menjalankan yang baik, kan toh hanya ada Dewan Kehormatan DKPP Pak ya. Dan hari ini DKPP itu masih cukup banyak menyidangkan terkait pelanggaran etik yang terjadi. Walaupun proses penyelesaian sudah selesai Pak ya. Itu masih sampai hari ini. Tadi saya lihat di bersidang. grup itu lagi ada pembacaan keputusan untuk penyelenggara A, B, C. Nah, artinya jangan pernah takut, dan kami juga menginginkan masukan yang cukup banyak dari sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Kota Bengkulu terkait ya itu tadi ya, balik-balik kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana lembaga ini menjadi lembaga yang qualified dalam konteks menegakkan demokrasi di Kota Bengkulu. Mungkin itu Mbak Riko. Baik, itu tadi sahabat Bawaslu ngobrol kita pada kali ini sangat panjang lebar sekali. Terutama terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami, ngobrol asik pemilu demokrasi. Tentu harapan kami nanti bisa ngobrol kembali. Siap. Tentu dengan dimensi yang berbeda Pak. Ya. Karena sahabat Bawaslu tentu masih menunggu nih apa sih dari kinerja dari Bawaslu itu sendiri nanti, karena
proses demokrasi ini butuh sekali partisipasi masyarakat gitu Pak ya. Sila bagaimana masyarakat ingin berpartisipasi kalau masyarakat sendiri aja belum tahu itu apa sih Bawaslu gitu. Bawaslu, usai sudah obrolan kita kali ini, harapan kami bisa memberikan manfaat untuk sahabat Bawaslu semua. Sampai jumpa untuk podcast selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ipon. Ya.